mendengar dan melakukannya. Langsung teringat sama slogannya Nike. Betul ya? Just do it. Just happen. Just do it. Ya. Saya membaca kenapa Nike membuat slogan just do it gitu. Saya pikir dari sesuatu yang bagaimana ya, yang benar-benar mampu menjual gitu. Tapi rupanya slogan Nike ini itu diambil dari kata-kata atau kalimat seorang eksekutor yang akan membunuh narapidana yang akan dihukum mati gitu. Benar detik-detik terakhir itu dia bilang just do it gitu, kepada si narapidananya ini gitu. Kelihatannya biasa-biasa aja, tapi setelah saya renungkan bahwa eksekutor itu melakukan apa yang diperintahkan oleh pengadilan. Gitu. Pengadilan memberikan tugas kepada eksekutor untuk melakukan eksekusi, membunuh narapidana yang dihukum mati gitu ya. Jadi dia mendengarkan perintah dan melakukannya dengan baik. Gitu. Nah, dari hal itu saya berpikir bahwa tema ini enggak sederhana loh. Saya coba gali gitu ya, tema ini. Saya lupa, yang mana Jan? Oh, pantesan ditusuk nggak mau. Saya pikir saya yang lupa. Oke. Ini mungkin kecil ya, karena sebenarnya bisa dibuka di handphone kalian. Ini ayat Alkitab aja. Tapi mau saya buat ini supaya jelas aja ya. Gitu. Nah, rupanya tema ini mengingatkan kepada Allah yang berdaulat. Gitu. Biasanya kita selalu berpikir, ada nggak yang berpikir hari ini atau nanti setelah pulang dari sini atau nanti malam atau besok kalian meninggal? Ada nggak? Nggak ada. Termasuk saya. Gitu, nggak berpikir tuh, wah besok saya selesai hidup saya, dipanggil Tuhan. Nggak pernah saya mikir. Ya, jadi seperti si narapidana tadi, nggak berpikir dia akan mati kalau tidak ada keputusan dari hakim dia harus mati gitu. Dia masih lebih bagus, dia tahu dia akan mati, tapi kita kan enggak gitu ya. Jadi saya pikir gini, yang kita selalu pikirkan bahwa Allah itu baik, Tuhan itu baik gitu. Kita enggak berpikir konsekuensi kalau bukan hanya Allah baik, tapi Allah itu tegas. Dia itu tidak tidak kompromi kepada dosa gitu. Ya, kita belajar dari Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Ya. Saya bacakan. Ini Bilangan 20 ayat 2:13. Judul perikopnya adalah dosa Musa dan Harun. Kita kenal Musa, kita tahu Harun, imam
Harun, kakak Musa. Bagaimana dua orang ini diberikan tugas oleh Tuhan membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Dan Musa ini orang pilihan Tuhan. Tetapi Musa tidak diperkenankan Tuhan ke tanah perjanjian. Gitu. Itu cuma di ayat ini kita dikasih tahu kenapa dia nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Gitu. Yang saya pikir biasanya dari ayat ini yuk kita baca deh ya. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, umat Israel ketika dibawa di 40 tahun itu di ujung daripada perjalanan mereka, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Ini firman Tuhan, perintah Tuhan. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umatmu itu berkumpul. Katakanlah di depan mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Apa yang dilakukan Musa? Lalu Musa mengambil tongkat itu sesuai. Ya, sesuai. Karena Tuhan juga bilang, ambillah tongkat itu. Dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Ayat 10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Musa menuruti perintah Tuhan enggak? Menuruti, benar diambil, tapi ada tapinya. Karena rasa kemanusiaan Musa kesel banget gitu ya sama nih bangsa Israel yang udah 40 tahun dia keliling-keliling nih, udah dekat-dekat situ masih ngomel aja gitu. Nah, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, dia menghakimi bangsa Israel, padahal Allah tidak menghakimi seperti yang Musa katakan kepada bangsa-bangsa itu. Ya. Kemudian apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Padahal cuma bilang, udah kumpulin terus bilang sama batu, ya keluarin air, nanti airnya keluar. Tapi Musa nggak melakukan itu. Sebenarnya intinya sih kalau buat kita ya sama aja kan, tetap aja dikumpulin terus dikasih minum tuh sama Tuhan gitu ya. Tapi karena itu loh, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itu ya, tidak menghormati Allah. Karena apa yang dikatakan Tuhan tidak diberitakan kepada
bangsa Israel itu sesuai dengan apa yang Tuhan ngomong. Sama seperti gitu loh. Kalau saya menggambarkan ketika ular di Taman Eden. Kalau ular itu memelintir firman Tuhan, tidak sesuai. Kalau ini sesuai tapi enggak 100%. Ya, kalau kita belajar dari nabi-nabi yang Tuhan utus ya, itu titik koma apa yang diperintahkan Tuhan harus disampaikan. Enggak boleh beda gitu. Nah, kita bisa bayangkan bahwa hanya ini orang pilihan loh. Orang pilihan yang kesel itu Tuhan tidak berkenan. Bagaimana dengan kita? Ya, berapa kali kita enggak firman yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab atau di dalam khotbah-khotbah hari Minggu yang kita dengar. Apakah kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam perintah-perintahnya? Misalnya yang paling mudah apa ya? Jangan menghakimi. Gitu. Kita kecoel aja juga marah. Misalnya kayak begitu ya. Nah, coba kita koreksi kita masing-masing gitu ya. Kita koreksi. Nah, kita belajar dari tema ini, listen and do it. Dua kata itu semuanya kata perintah. Listen, do it, ya, dengarkan, kerjakan, lakukan, gitu ya. Itu kata perintah. Ngingetin lagi kita belajar bahasa ya. Kalimat perintah sering disebut sebagai kalimat imperatif. Kalimat perintah adalah kalimat yang memiliki tujuan untuk menyuruh orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Oleh karena itu dalam kalimat perintah terdapat intonasi dan makna perintah atau larangan. Gitu. Nah, listen and do it ya. Itu yang Tuhan juga sampaikan kepada Musa di sana ya. Dan kepada kita hari ini mengingatkan, dengarkan firman Tuhan dan lakukan apa yang menjadi firman yang kamu dengar hari ini. Masing-masing kita berbeda pandangannya ya, kebutuhannya beda. Tapi kita harus melakukan firman Tuhan yang Tuhan mau, gitu. Nah, ini hanya mengingatkan aja bagaimana perintah, kalimat perintah itu seperti apa. Kalimat umum yang seperti jangan, tolong, ayo gitu ya. Kemudian intonasinya biasanya kalau sudah dibilang kata perintah itu intonasinya pasti tinggi gitu. Nah, jika perintah diucapkan dalam bentuk lisan maka akan memiliki intonasi naik di bagian awal dan rendah di bagian akhir. Biasanya yang memiliki intonasi naik adalah kata dasar. Jadi kayak itu. Dengar kata dasar itu. Lakukan itu kata dasar. Ya. Dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 kita mau belajar dari ayat ini ya. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak, demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh untuk melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya.
Nah, firman ini mengatakan kalau kita mendengar dan melakukan firman itu kita disebut yang berbahagia, gitu. Seperti khotbah Yesus di bukit, ya, berbahagia. Nah, kita salah satunya kalau kita melakukan firman itu, ya. Nah, ada garis dan huruf yang saya bold, ya, mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya. Dan meneliti hukumnya sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun dalamnya. Ini rasa kita mesti belajar dari kalimat-kalimat ini, ya. Nah, mendengar bisa tidak melakukan, mendengar bisa melakukan. Kalau mendengar kita melakukan sudah seharusnya. Nah, bagaimana dengan kita mendengar tapi tidak melakukan, seperti apa ya? Firman Tuhan katakan tidak simple, karena dari dua yang saya cari untuk bagaimana hal mengenai pendengar firman tapi tidak melakukan. Di sini ada Markus 4 ayat 3-7 perumpamaan. Saya dapat 2 perumpamaan mengenai ini. Artinya kalau ini Markus 4 ayat 3-7 sudah pada tahu semua lah, ya, bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan mengenai seorang penabur yang menabur benih, gitu ya. Jadi perumpamaan tentang seorang penabur ini Tuhan Yesus memberikan juga mengenai arti perumpamaan itu, ya. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkannya di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini adalah contoh firman yang ditabur tapi tidak kita lakukan, ya, tidak bertumbuh, tidak berbuah, tapi dicuri oleh iblis, ya, dihimpit karena masalah-masalah yang kalian terima, firman itu hilang sehingga tidak bisa kita melakukan firman sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, perumpamaan ini berhubungan dengan hal kerajaan Allah. Jadi serius banget gitu loh. Jadi mengenai kita mendengar firman tapi tidak melakukan, itu Tuhan bilang enggak sesederhana itu kamu bisa hanya menerima firman terus tapi kita tidak pernah melakukan firman. Itu sama seperti yang tadi dibilang. Kita berhadapan dengan cermin, setelah kita pergi kita gak lupa muka kita yang ada di cermin itu seperti apa gitu. Dan banyak sekali masalah-masalah kehidupan yang kita hadapin, baik di dalam orang yang sudah kerja maupun kuliah maupun siapa aja lah, ya. Orang yang hidup pasti punya masalah, apapun masalah kalian, gitu ya. Nah, di dalam dunia pekerjaan saya rasa kita, siapa yang sudah bekerja? Ronaldo pasti 2, yang lain masih kuliah, ya. Dunia kerja itu kalau pimpinan kita menyuruh kita apa gitu, ya, melakukan tugas, coba aja kita nggak lakukan gitu, ada konsekuensinya tuh, gitu. Nah, kalau orang di dunia itu seperti itu, apalagi Tuhan. Tadi di awal saya bilang, pernah nggak kita ngerasa bahwa selesai ini, wah nanti
mungkin saya meninggal atau saya. Jadi kita benar-benar serius karena waktu nggak ada yang tahu ya, gitu waktu nggak ada yang tahu. Ada yang dikaruniai Tuhan sampai 100 tahun, ada yang dikaruniai Tuhan 70 tahun. Firman Tuhan bilang rata-rata orang hidup 60, 70. Tapi banyak juga yang meninggal 20 tahun. Ya. Cucu saya 19 hari. Jadi perhatikan firman hari ini yang benar-benar serius, bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan yang baik dalam arti yang mengampuni, yang memberi berkat, tapi Tuhan juga yang tegas, yang mana perintahnya nggak boleh disepelekan. Musa contohnya, saya lihat dosa Musa dan Harun. Saya pikir Musa itu orang yang nggak ada dosanya, karena dia benar-benar nurutin firman Tuhan, ya, patuh sama perintah Tuhan. Tapi karena kesalahan kecil, bagaimana dengan kita? Kita kesalahannya jauh lebih besar daripada Musa. Akankah kita diselamatkan oleh Tuhan? Itu hal yang paling penting, ya. Jangan bicara hanya enaknya aja di dunia loh. Ya. Saya baca ini, saya jadi takut sendiri ya. Aduh Tuhan, kalau Musa aja yang begitu hebat, orang pilihan Tuhan, orang yang dijagain Tuhan, hanya kesalahan sedikit, enggak masuk tanah perjanjian. Kita boleh renungkan itu dan kita boleh introspeksi di hidup kita, ya. Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan, firman-firman Tuhan? Enggak usah yang susah-susah, tapi yang setiap hari kita jalanin. Bagaimana hubungan kita dengan sesama, bagaimana hal bekerja, bagaimana hal kita menghormati orang tua, ya. Perintah orang tua wakil Tuhan, ya. Jadi kalau misalnya dia bilang, kamu sekolah yang benar ya, gitu belajar. Memang bukan firman Tuhan, tapi sebagai otoritas, dia sebagai orang tua mau kita lebih baik, ya perlu. Karena firman Tuhan juga bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu gitu. Memang enggak secara langsung, tapi kita juga harus memperhatikan itu ya. Nah, meneliti hukum yang sempurna, tadi disebutkan di sana bahwa ada orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Nah, juga disebutkan meneliti hukum yang sempurna, yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya. Ini supaya kita juga mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum yang sempurna, ya. Yang dimaksudkan Yakobus dalam hal hukum yang sempurna di bagian ini maksudnya adalah hukum Taurat yang tidak sempurna, ya. Karena hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dapat dibenarkan oleh iman. Jadi banyak sekali orang bilang, kenapa sih orang Kristen, contoh satu yang paling ini, tidak bersunat misalnya. Karena sunat diatur di hukum Taurat. Ya, kita hidup di dalam hukum kasih. Nah, hukum kasih itu yang memerdekakan kita. Nah, sekarang iman itu sudah datang. Kita tidak lagi membutuhkan hukum Taurat sebagai penuntun, bukan tidak belajar dari hukum-hukum yang Tuhan kasih di hukum Taurat ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri gitu. Tapi hukum kasih itu datang untuk menggenapi, ya. Jadi untuk menggenapi hukum Taurat tadi. Nah, karena itu berdasar konteks yang ada, istilah hukum yang sempurna di bagian ini bisa kita pahami sebagai sinonim bagi Injil. Jadi di ayat yang ini, ya, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, ya. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Nah, kaitannya dengan melakukan firman dan mendengar firman dan melakukan adalah kita harus berpadanan dengan Injil Tuhan.
Ya, kasih yang sempurna itu tadi. Ya, meneliti hukum yang sempurna. Karena Tuhan Yesus telah datang kepada kita memberikan hukum yang sempurna, yaitu Injil, firman yang hidup itu, supaya kita bisa melakukan firman. Karena kalau kita semua manusia yang mengikuti hukum Taurat itu nggak bisa melakukan seluruh hukum, gitu ya. Karena seluruh hukum itu Tuhan juga melihat bahwa dari perjalanan nabi-nabi itu dikasih hukum Taurat yang nggak ada yang bisa melakukan apa yang sudah Tuhan minta di hukum Taurat, karena hukum Taurat itu 10 hukum itu nggak ada satu orang pun yang bisa melakukannya, sehingga itu digenapi oleh Tuhan Yesus dan disempurnakan menjadi hukum kasih. Ya. Dan Injil adalah hukum yang sempurna. Kita bersyukur hukum Taurat sudah digenapi oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri memberikan hukum yang sempurna. Injil itu, firman itu yang hidup itu. Kalau kita baca bahwa hukum Taurat diberikan supaya tidak seorang yang bisa memegahkan dirinya di hadapan Tuhan, karena tak ada seorang pun yang sanggup memenuhi tuntutan hukum Taurat, ya. Semua orang yang bergantung pada pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang tidak tunduk pada segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat dan melakukannya. Jadi ketika kamu tidak bisa melakukan hukum Taurat, kita adalah orang-orang yang terkutuk, gitu ya. Nah, sehingga Tuhan memberikan firman-Nya, anaknya yang tunggal, untuk menggenapi hukum Taurat, menjadi hukum kasih yang memerdekakan kutuk itu. Dan kutuk itu ditanggung sama Tuhan Yesus di kayu salib, gitu ya. Jadi memang semakin saya baca, ya, kemarin tuh baca-baca itu, semakin saya berasa, aduh, saya bisa selamat nggak ya? Tuhan kok bukan hanya Tuhan yang selalu kita firman Tuhan yang selalu memberkati, menyembuhkan, selalu mendengar setiap doa kita. Tapi bagaimana kita hidup tidak mengikuti perintah Tuhan? Beruntung Tuhan Yesus datang menggenapi, kalau enggak 10 hukum itu enggak ada satu orang pun yang mampu untuk melakukan. Dan dikatakan apa? Menjadi orang-orang yang terkutuk, gitu. Ya, dia dikutuk sama Allah. Nah, sebaliknya Injil adalah hukum yang sempurna. Jadi karena kita sama sekali tidak bersandar pada pekerjaan perbuatan kita sendiri untuk menjadi benar di hadapan Allah, kita menyadarkan diri kita sepenuhnya pada pekerjaan atau perbuatan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Betapa kita bersyukur punya Allah yang hidup, yang mau datang ke dunia ini menjadi kutuk dan menyelamatkan kita. Sehingga ketika perintah itu kita tidak bisa laksanakan secara sempurna, Tuhan mau menyelamatkan kita juga. Kalau tidak ada Yesus, tidak ada Injil, tidak ada hukum yang sempurna itu, kita semua binasa. Kita menjadi terkutuk di bawah hukum Taurat tadi. Nah, bersyukur bahwa Tuhan Yesus mau mengambil bagian sebagai anak domba Allah untuk mempersembahkan dirinya, ya, menanggung kutuk kita semua dan menyelamatkan kita. Tapi apakah kita boleh tidak mendengarkan firman Tuhan? Ya, Perjanjian Lama tadi menyajikan bahwa Tuhan nggak main-main, Tuhan nggak bercanda dengan perintahnya, siapapun dia, termasuk hamba yang dipilihnya, Musa atau yang lain-lain juga begitu ya. Tapi kalau kita belajar dari tadi di Perjanjian Lama, Musa saja Tuhan tidak berkenan karena tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apalagi kita. Nah, kita belajar di PB. Matius 7 ayat
24 sampai 27. Diingatkan kembali kepada kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya, Tuhan Yesus bilang, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tadi dikatakan yang melakukan, kita disebut berbahagia. Ya. Di ayat ini Tuhan bilang yang melakukan disebut bijaksana, gitu. Ya. Di perumpamaan mengenai gadis yang bodoh dan yang pintar ini, yang bijaksana sih bukan pintar ya. Itu juga disama seperti perumpamaan yang Tuhan kasih ini. Ya, tadi dibilang kalau orang yang bijaksana adalah orang yang bangun di atas rumahnya di atas batu. Nah, dikelompokkan dua orang ya. Jadi kelompok pertama ada orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Gitu. Dia membangun rumah di atas batu sehingga Tuhan bilang orang itu bijaksana. Gitu. Nah, kelompok kedua adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukan. Mereka itu diumpamakan seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir, gitu ya. Jadi Tuhan berulang kali memberikan firman dalam perumpamaan mengenai firman yang diberitakan, tapi Tuhan memberikan, terserah kamu mau ambil yang mana, apakah kamu menjadi orang yang bijaksana atau tidak, mau menjadi orang yang bodoh atau orang yang bijaksana, gitu ya. Tapi Tuhan ingatkan terus mengenai perumpamaan ini kepada kita. Kita harus serius melakukan perintah Tuhan supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Nah, ini dia janji Tuhan. Apabila kita taat pada perintahnya, ya. Di PL janji Tuhan dalam Keluaran 15 ayat 26, janjinya sih banyak, ini hanya salah satunya aja ya. Janji Tuhan kalau kita mengikuti dan taat perintah Tuhan seperti bangsa Israel, bahwa Tuhan tidak akan menimpakan penyakit manapun sebab Tuhan yang akan menyembuhkan. Janji ini berlaku juga sebagai kita umat pilihan Tuhan, Israel rohani ya. Janji ini masih berlaku gitu. Nah, dalam Ulangan 5 ayat 31 sampai 33, tapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semua itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, sebab jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang kamu duduki. Ini adalah janji-janji Tuhan apabila umatnya mendengar dan melakukan firman-Nya. Banyak kali di PL ya. Kamu jangan menyimpang ke kanan ke kiri supaya Tuhan menjaga, memberkati dan bla bla dan lainnya. Janji-janji Tuhan yang baik-baik itu Tuhan kasih kepada umatnya di perjanjian lama. Kalau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya. Di dalam perjanjian baru salah satunya disebutkan tadi berbahagia, bijaksana. Yang berbahagia ialah yang mereka
mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Mendengar firman Allah adalah langkah pertama dalam perjalanan iman kita. Ya. Jadi ketika firman itu diberitakan dan kita memiliki iman, langkah pertamanya adalah kita mendengarkan firman dulu. Ya, mendengarkan firman, betapa banyak kita mendengarkan firman. Apalagi teman-teman yang ada di WB ya. Gitu. Mungkin seminggu bisa 5 kali. Bukan kalau yang full bisa lebih dari 7 kali. Doa pagi, sore ada pemuda, kan udah 2 kali itu. Ya. Senin libur ya. Mulai Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, minimal 5 kali lah. Ya. Berbahagialah. Tuhan bilang berbahagia kamu mendengarkan firman Tuhan, berbahagia. Tapi bukan cuma sampai mendengar. Ya. Nah, kehidupan Kristen yang otentik adalah tentang tindakan, bukan sekedar kata-kata. Gitu. Saya percaya Tuhan, setan pun percaya sama Tuhan. Gitu. Jangan bangga kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus. Setan juga percaya. Gitu. Tapi bedanya apa? Setan tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Ketika kamu menjadi anak-anak Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Supaya enggak sama si syaiton itu. Gitu ya. Oke. Mendengarkan, memahami dan melakukan firman Tuhan adalah panggilan kepada setiap kita. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah, panggilan. Orang percaya untuk menjalani kehidupan yang berdasarkan prinsip Kristus. Ya, prinsip Kristus dituangkan di dalam firman-Nya. Jadi mungkin ada yang bilang firman yang mana? Gitu ya. Yang mana? Pasti yang nanya enggak baca firman Tuhan. Jadi dia tahu yang mana. Gitu. Kalau orang yang selalu membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pasti tahu berita Tuhan yang mana. Ya, kita memang enggak sempurna ya. Kita akan selalu jatuh. Kita mau melakukan lagi, jatuh lagi firman Tuhan. Ya. Mendoakan musuhmu. Misalnya, Tuhan kan nyuruh kita kan. Perintah Tuhan salah satunya ada doakanlah musuhmu. Gampang Tuhan. Saya selalu doakan musuh saya. Gitu ya. Semoga dia ketabrak mobil kayak gitu. Itu kan doa. Cuman apakah itu doa yang benar? Ya enggak lah ya. Jadi itu bukan yang melakukan firman Tuhan.